Selanjutnya kita akan membahas tentang waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Kemudian mereka akan berkata, mahma, bagaimanapun juga, ta'tina bihi, engkau mendatangi kami dengannya, min ayatin, dari ayat-ayat tadi itu, maksudnya dengan mukjizat, litasharona biha, sehingga engkau menyihir kami dengannya. Fama nahnu laka bimu'minin, maka tidaklah kami kepadamu akan menjadi beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita merenung apa yang menjadikan Fir'aun dan para pembesarnya ini menolak mentah-mentah meskipun Nabi Musa ini telah menunjukkan keajaiban tentang ayat-ayat tentang mukjizat. Jadi mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa niki napa waktu itu? Bagaimana tongkat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuatu yang bisa menerkam seluruh sihir tadi langsung lenyap. Sehingga ahli-ahli sihir pun, orang yang belajar sihir itu langsung terperangah. Orang yang ahli-ahli sihir itu terperangah dan menjadi bertekuk lutut. Wah, ini bukan sihir kalau ini. Kalau ini adalah ayat-ayat dari Tuhanku. Maka mereka tersungkur, langsung bersujud, mengakui bagaimana bahwa dirinya ini sihirnya tidak akan bisa mengalahkan. Ini bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Kemudian kenapa hal itu tidak menjadikan Fir'aun dan para mamluk itu para nopo jenis pemukanya, pemimpinnya, menteri ini. Fir'aun nopo jenis menterine niku, perdana menteri ini Fir'aun niku bernama Haman. Jenenge Haman. Haman dan para mamluk yang lainnya ini tidak percaya, tidak beriman. Maka monggo kita cermati, kita awali dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dunia ini terlaknat. Kemarin sudah kita bahas itu ya. Innad dunya mal'una
mal'unun ma biha illa dzikrullah. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Terlaknat pula beserta seluruh yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali orang yang ingat kepada Allah, wa ma wal ahu, dan yang sepadan dengan mengingat, dengan ingat tadi itu adalah yang mengingatkan. Orang yang saling mengingatkan, orang yang belajar, orang yang pandai, orang yang berilmu, dan orang yang belajar. Setelah kita bahas itu kemarin, maka kita lanjutkan bahwa kalau dunia itu terlaknat pula beserta seluruh yang ada di dalamnya. Maka bagaimana ketika kita ini mencermati terlaknat pula segala sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali orang yang ingat kepada Allah. Artinya kalau tidak ingat kepada Allah, mereka ini akan ikut terlaknat. Bagaimana kok tidak ingat kepada Allah? Karena di dalam diri manusia ini nisbate niku bersandar kemana? Ono bersandar itu, jadi menungso niku wau sandarane lek menungso niku wau, makane lek menungso niku wau mulai sejak kecil itu mereka ini dididik. Pendidikan orang tua itu adalah pendidikan dasar dari orang tua tadi itu. Ketika anak tadi ini dididik dengan cara yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tua tadi ini sama seperti menanam. Nah, tanaman ini setiap orang tua ini menanam. Carane nanam ya nopo? Lah makanya anak itu mulai kecil, sejak sebelum dia bisa berbicara segala sesuatu, ajarkan anak tadi ini berbicara, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebelum bisa berbicara segala sesuatu, sebelum bisa berbicara, ajarkan dia itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka keuntungannya bagaimana? Sebagaimana apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang di awal kehidupannya, di awal pembicaraannya itu la ilaha illallah, kemudian di akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia ini hidup di dunia ini 1000 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempertanyakan kehidupannya. Enak ngoten niku. Enak pol. Tapi karena kita ini menanamkan segala sesuatu itu sudah kebalikan nih. Kita ini tidak mencari ilmu bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi kita mencari ilmu yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan Rasulullah. Makanya ketika kita ini tidak mencari ilmu akhirat, artinya kita itu mencari ilmu dunia. Apabila kita ini tidak ittiba kita, ikutan kita itu tidak mengikuti Rasulullah, artinya kita itu mengikuti selain Rasulullah. Sinten?
Kalau kita ini tidak berjalan menuju ke barat, artinya kita ini berjalan menuju ke timur. Makanya awake dhewe niki lek gak iso goleki kanca sing bener, artine awake dhewe iku mesti duwe kanca sing salah. Gak kepingin bener, pasti kepingin salah. Lek gak kepingin nang swarga, kepingin nang neraka. Kadang-kadang menungso niku anu napa jenenge istilahnya tidak mempunyai kesadaran dengan apa yang dikatakan. Dia ngerti neraka, surga niku tempat napa? Oh, surga itu tempat yang menyenangkan, neraka itu tempat siksa. Tapi hanya ada di mulut. Yaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka ini berkata dengan lesannya apa-apa yang tidak ada dalam hatinya. Jadi mereka orang-orang sekarang ini seakan-akan kata-kata hanya sekedar ngomong. Tidak pernah nopo jenenge merasakan bagaimana pedihnya siksaan. Makanya ajaran Islam, ajaran Kanjeng Nabi niku wau, anak setelah dia ini mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia ini diajarkan tentang kepedulian ibadah. Diajarkan peduli terhadap ibadah. Lek gak ajarkan peduli kepada ibadah. Bagaimana kata-katanya, bagaimana perlakuannya, bagaimana pakaiannya. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengajarkan anak tadi ini kepada akhirat, maka anak ini pasti akan terseret dunia. Kenapa? Yo memang dasarnya menungso niku wau napa jenenge uripe donya, hidupnya di dunia. Kemudian dia tercipta dari tanah. Tanah ini adalah unsur dunia. Ya jelas nisbate mesti nang dunia itu pasti. Tapi tidak ada yang bisa menarik manusia dari dunia kecuali agama. Jadi satu-satunya yang bisa menarik manusia dari dunia itu, bisa kembali ke surga, bisa kembali ke langit adalah dengan cara agama. Maka lek menungso niku serikat dunia, masih agama itu teko model napa mawon apabila di dalam hati tadi ini sudah ada kebesaran dunia, maka mereka ini tidak akan melihat kehebatan agama, kebesaran agama tidak akan terlihat. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza azamat umatid dunya, nuziat minha haibatul Islam." Apabila umatku ini sudah mengagungkan dunia, hati mereka ini sudah tergambar bagaimana kehebatan dunia. Nuziat minha, maka akan tercabut dari mereka hebatul Islam, kehebatan agama Islam. Dikiranya agama itu sama saja. Dikiranya agama itu bisa ini, bisa itu. Dikiranya agama itu hanya KTP pelengkap. Wow, kesalahan besar. Seharusnya agama ini ada di dalam hati dan mengendalikan seluruh kehidupannya. Tapi ketika hati tadi ini terdiri dari berbagai gambar dunia, maka tidak ada kehebatan agama. Maka yang terjadi seperti
ayat yang ke-132 ini. Wa qalu mahma ta'ti nabihi, dan mereka berkata, mahma bagaimanapun juga kamu datang kepada kami, engkau datang kepada kami dengannya. Dengannya ini maksudnya apa? Bersamanya itu dengan agama, dengan ayat-ayat Allah, dengan bukti-bukti mukjizat min ayatin, dari mukjizat dari ayat-ayat tadi ini, litas harona biha, agar engkau bisa menyihir kami dengannya. Loh, ayat Allah dianggap sihir. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ini ada kebesaran dunia. Sebagaimana ceritanya di dalam hati Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana kehidupan awal Fir'aun sebelum dia masuk di istana. Dia ini adalah penjual semangka, dodol semongko. Mari ngono dodol semongko, waduh kok kesel teman dodol semongko iki. Akhirnya menjadikan kuburan, makam. Waktu itu belum ada makam, belum ada kuburan. Ketika ada orang mati, setiap orang pasti mati, maka dia ini ngekei mageri tanah, siapa saja yang mati ditaruh di situ. Nah, maka dia membuat peraturan, siapa yang ditanam di situ akhirnya membayar tanah kuburan. Jadi membayar tanah kuburan itu sejak zaman Fir'aun. Orang Islam nggak boleh itu bayar tanah kuburan, itu nggak boleh. Jadi saat ini ketika kita ini kembali lagi kepada bayar tanah kuburan, artinya sudah tidak ada budaya Islam. Artinya kita ini budaya Fir'aun lagi. Siapa yang menggiring wasatu khawaluna yafsu fikum hubutun? Kalian pada waktu itu digiring menuju kepada cinta dunia. Salah sapa ya? Salah dhewe. Salah dhewe. Seharusnya orang Islam ini tidak lemah. Orang Islam ini harus kuat. Kuat itu bukan kuat ekonomi, tetapi kuat iman. Bukannya kuat ekonomi. Ketika iman ini masuk dalam hati, kekuatan iman ini ada dalam hati, maka ekonomi dunia model apa ae iku akan takluk. Sebagaimana ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas Romawi, ketika dikirim ke Romawi, maka tentara Romawi yang begitu yang begitu kuatnya, begitu dahsyatnya, begitu kekuatan hebatnya tentara Romawi dikumpulkan di pantai, mereka menunggu tentara Islam. Maka alangkah terkejutnya mereka, tentara Romawi ini, ketika melihat tentara Islam ini ternyata tidak menaik perahu, tidak naik kapal. Mereka ini berjalan di atas laut. Berjalan dengan kuda-kuda mereka ini juga berjalan di atas laut, di atas air. Maka mereka, bagaimana kami bisa melawan orang-orang seperti ini? Jadi mereka ini menundukkan dunia ini dengan iman. Dunia ini ditundukkan dengan iman. Maka seluruh dunia ini takluk di bawah kekuasaan para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu an.
Saat ini kita membangun dunia, membangun kekuatan ekonomi, nggak bakal bisa menang ketika kita mengabaikan agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Ketika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan langkah-langkahmu. Langkah-langkah kita ini akan kokoh, akan kuat kalau kita ini membela agama. Saat ini ekonomi apa saja sudah pasti kalah. Apalagi orang Yahudi ini telah dinas oleh Allah, wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi tidak akan menang. Orang Islam itu apapun tidak akan menang kecuali dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu pasti. Kenapa saya bisa memastikan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Adapun orang-orang awal itu orang-orang yang berusaha menghidupkan agama tadi ini dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara muhajirin dan ansor. Muhajirin ansor itu adalah teori. Muhajirin ansor itu adalah skema. Muhajirin ansor itu adalah amalan. Bukan sekedar nama. Saat ini nama apa? Jenenge apa? Masjid Muhajirin. Kemudian gerakan pemuda ansor. Apa? Gak ada kekuatan itu. Mereka hanya terpaku kepada dunia. Amalannya. Mana amalannya ansor? Mana amalan muhajirin? Itu yang menjadikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'um bi ihsan. Dan siapapun yang mau mengikuti cara itu dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah akan ridho terhadap amalan itu. Dan mereka akan ridho terhadap Islam, senang terhadap Islam. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi ketika mereka meninggalkan amal itu, nggih mboten saged, tidak seperti apa yang dibayangkan itu. Sama juga sebagaimana apa yang digambarkan oleh Allah dalam ayat yang ke-132 ini. Bagaimanapun juga, mahma ta'ti nabihi, bagaimanapun juga engkau datang kepada kami dengannya. Bersamanya ini bersama ayat-ayat. Untuk apa? Untuk menyihir kami biha dengannya. Jadi dianggap agama yang dianggap sihir. Fama nahnu laka bimu'minin, maka fama nahnu, maka tidaklah kami laka kepadamu bimu'minin, tidak akan beriman kepadamu. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ini ada kebesaran dunia. Maka cara mengobati kebesaran dunia ini diawali dari kita. Bagaimana menumbuhkan kecintaan dunia tadi ini kita lepas, kita mencari kecintaan kepada akhirat. Diawali dengan tujuan, niatkan dulu bahwa dunia ini sebentar lagi kita tinggal. Sebelum kita ini meninggal dunia, maka kita belajar meninggalkan dunia dulu. Sebelum dunia meninggalkan kita bisa belajar meninggalkan dunia. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong, nggak bisa kudu belajar. Sebagaimana ketika kita masih bayi,
orang tua mengajarkan kita. Lek awake dhewe gak diajari oleh orang tua, gak diajari oleh guru, gak mau belajar, selamanya kita tidak akan tahu tentang kehebatan Islam. Kenapa? Di dalam diri kita ini ada kebesaran dunia. Insyaallah ngoten mawon. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan bismillah.